Sugeng siang anak negeri, ketemu lagi dengan aku Gatot. Sekarang aku akan ajak kalian keliling Jawa Tengah dan sekitarnya. Kali ini ditemani Mbak Ulia, aku mau nembak ikan di sekitar Ambarawa dan akan kita olah dengan labu kuning dan labu siam. Kita juga mau ajak kalian buat cari rumput liar yang bisa dimakan. Seperti daun rendeng dan daun kerokot yang bisa kita jadikan urap dan bahan campuran pepes. Oh iya, kita juga mau mengikuti Festival Lembutan Bansari yang di dalamnya ada lomba ngerajang dan nganjang daun tembakau. Bukan cuma itu, kita juga mau mencari madu yang ada di tebing buat dijadikan campuran bumbu ayam bakar. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi ada di Desa Bejalen, salah satu desa yang ada di dekat Rawapening. Aku sedang main sama anak-anak di sini. Kebetulan, sungai yang ada di desa ini lagi agak surut. Jadi aman yo kalau main di sini. Sambil main air, lebih seru kalau kita main lumpur. Siapa yang lebih sering kena, dia yang kalah. Tenang, gak bakal sakit kok. Cuma seru-seruan aja. Biar makin seru, kita mau balapan ketebok pisang. Batang pisang yang sudah dirakit ini akan kita apungkan. Ada dua tim yang saling mendorong debok ini. Kalau sungainya sudah cukup dalam, baru deh bisa dinaikin rakit dari debok pisangnya. Sungai yang ada di Desa Bejalen ini muaranya langsung mengalir ke Rawapening, salah satu danau yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Sungai ini juga mengalami pasang dan surut. Kalau lagi pasang, banyak perahu yang berlalu lalang di sekitar sini. Mas Gatot! Ayo ngoleh ikan, iku dinteni ungan. Agak seneng ya dolanan banyu karo cah-cah. Cepet. Ya wis tak golek iwak sih oleh. Ya. Dolanan dhewe sing hati-hati aja kesoren. Waduh, padahal lagi seru ya, Cah. Ya wis, tak tinggal dulu ya. Pak, siap iki? Siap. Ayo, Ratakan. semangat. Ayo. Aku dan Mbak Ulia lagi mengeksplor daerah Rawapening dan sekitarnya. Ditemani Mas Margi dan Mas Koko, kita mau berburu sesuatu buat kita masak. Nongti, Pak. Nongti. Nah, iki pas iki. Wik ini. Ono wite. Enak apa, Mas? Yo. Menek. Iki engko ono sing sebagian menek, terus sebagian ono sing ngisor. Soalnya Yo. iwake nyebar. Ayo, Mas. Tak ngecek sih, ngono ngenteni ngisor. Engko madai iwake wae. Bagian siku iwak pokoke. Beres, yuk. Oh, bedil iwak. Sebelum berburu, pasang mata pasir ke dalam senapan lebih dulu. Mata pasir ini diikat dengan senar yang sudah digulung ini. Jadi kalau sudah ditembakkan, tinggal tarik seperti orang memancing. Ada dua tipe senapan yang kita bawa. Ada yang cukup dikokang seperti punyaku, dan ada yang harus dipompa lebih dulu, seperti punya Mas Marget. Sip, kalau sudah siap, kita cari posisi yang ideal. Aku bakal naik pohon yang satu ini, dan Mas Marget sembunyi di pinggir rumput dari atas jalan. Sebenarnya, untuk menembak ikan seperti ini, yang paling penting adalah pilih posisi yang cukup tinggi. Tujuannya agar bisa melihat ikan lebih jelas, untuk menghindari bias dari air dan pantulan dari sinar matahari. Kalau posisi ikan sudah terkunci, langsung segera kita lepaskan tembakan. Oh iya, hati-hati kalau sedang menggunakan senapan pasir ini ya. Jangan sekali-kali mengarahkan ke sekitar orang, apalagi kalau sudah dipasang mata pasirnya. Nah, dari atas ini sudah cukup. Kita pindah posisi yuk, Mas. Aku tak turun dulu yo dari pohon. Iso. Awas. Awas. Ora iso. Walah, aku mikir ke jurang. Sembunyi di belakang pohon itu, Mas Gatot. Kayaknya tempat yang pas. Posisinya masih cukup tinggi dan masih tersembunyi.
Oke, siap. Tembak. Woi, ento. Pinter ngincleng bagianku iki. Nak kali men kowe. Lah iki betul dadak nguklik ngene. Lah, enek sing ngeri kokang gampang jebret entuk gede lho, wis. Wis kalah bubar. Menembak ikan dengan senapan pasir ini sebenarnya secara teknis hampir sama dengan memanah ikan. Sama-sama menggunakan mata pasir seperti ini. Bedanya, kalau menggunakan senapan pasir ini, daya jangkaunya lebih jauh karena pergerakan mata pasirnya juga lebih kenceng. Weh, sip, los. Oh, Masih do ngeleh. cocok pokoknya. Yuk dimasak. Ayo Mas dimasak. Yuk, gas. Yuk kita bawa pulang buat kita masak, lumayan dapat banyak. Ikan yang sudah kita dapat akan kita masak dengan bahan tambahan yang spesial. Bahan yang tidak biasa, yoiki, waluh atau labu kuning. Sebelum dimasak, kita belah lebih dulu waluhnya. Kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Setelah itu buang bagian kulitnya. Soalnya yang akan kita gunakan hanya bagian daging buah yang berwarna kuning. Nah, biasanya kalau labu kuning ini diolah menjadi makanan yang manis. Tapi kali ini bakal diolah bareng ikan nila. Kira-kira rasanya gimana ya? Kabupaten Semarang ini adalah salah satu daerah penghasil labu kuning juga. Makanya kita coba campurkan labu kuning yang besar dengan olahan ikan. Asal diolah dengan bumbu yang cocok, pasti ikan dan waluh ini bakal nyambung kok rasanya. Siapkan bumbu halus yang terdiri dari ketumbar, lada, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri. Ada juga tambahan lengkuas, kunyit, dan jahe. Biar lebih komplit, ada juga serai dan daun salam. Ikan dan lambunya akan dimasak kuah bumbu kuning. Makanya bumbu kuningnya komplit ya Mas ya. Oh, komplit tenan yo. Biar makin komplit, ada juga parutan kelapa yang dibuat menjadi santan. Soalnya, makanan yang akan kita buat mirip seperti kari. Nah, kakak ngeplak-ngeplak. Legi enak. Kayak wortel. Wis siji tok, siji wae wis cukup. Wis Mas, daripada makan waluh terus, siapin apinya dulu sana. Terus langsung wae dimasak, bumbunya sudah siap semua ini. Sip, sini aku masak. Pertama, tumis dulu bumbu halusnya. Masukkan juga serai dan daun salam. Kalau sudah matang semua bumbunya, masukkan santan. Tunggu sebentar sampai mendidih, kemudian masukkan ikan nilanya. Tunggu sebentar lagi sampai ikannya matang. Udah mau matang itu Mas ikannya? Jangan lupa masukkan waluhnya. Waluh atau labu kuning ini sengaja dimasukkan terakhir, biar nggak terlalu lembek ya. Mantap. Kuningan nih. Nah, iki ikan nila santan kuning campur waluh siap kita coba. Dari tampilannya aja sih udah menggoda yo. Biasanya labu kuning seperti ini diolah menjadi makanan yang manis. Tapi dicampur atau diolah bareng ikan nila, ternyata rasanya cocok banget ya. Gurih banget. Dan labu kuning ini manfaatnya banyak banget loh. Salah satunya adalah membuat wajah bersinar dan juga awet muda loh Mas. Cocok ya? Cocok banget. Dan nek wis aku kadung tuwa ngene awet tua berarti. Sing kuning rambutnya Mas. Soalnya rasa manis dari waluh atau labu kuningnya ini nggak dominan ya. Makanya masih cocok diolah jadi masakan gurih seperti ini. Kombinasi rasa semua bahan dan bumbunya jadi perpaduan yang pas. Selain bisa bikin kulit glowing, manfaat dari labu kuning juga lebih banyak loh. Beta-karotinnya bisa menangkal radikal bebas. Seratnya juga bagus buat pencernaan. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau mengolah ikan nila? Bedanya sekarang akan diolah dengan campuran labu siam. Salah satu jenis labu-labuan yang sering digunakan sebagai olahan sayuran. Pertama, kupas lebih dulu jipang atau labu siamnya. Kemudian potong kecil-kecil memanjang seperti ini ya.
biar mudah empuk dan semua bumbunya menyerap. Oh iya, salah satu kendala kalau lagi ngupas labu siam adalah getahnya yang cukup banyak. Ada trik khusus untuk menghilangkan getah dari labu siam ini. Caranya adalah dipotong dulu, baru kita putar-putar seperti ini. Dengan begini, getahnya akan keluar dan terkumpul di bagian pangkalnya. Dengan begini juga, getahnya akan lebih mudah dibersihkan. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, hanya menggunakan bumbu dasar, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Ada juga tambahan jahe dan lengkuas yang berfungsi untuk mengurangi amis dari ikannya. Semua bumbunya diiris tipis seperti ini ya. Untuk ikannya, aku juga potong lebih dulu, biar bumbunya lebih mudah meresap. Kalau sudah selesai dipotong, langsung digoreng aja yo ikannya sampai kering. Kita masih mau ngolah ikan nila dan nanti bakal dicampur sama labu siam. Langkah pertama ini digoreng sampai kering dulu agar waktu dimasak nanti dagingnya nggak hancur. Goreng ikan dengan minyak yang sangat panas dan banyak. Jadi ikannya nggak mudah hancur dan lebih gurih. Mas, sekalian dimasak wae ki. Semua bumbunya sudah siap loh. Sip, sini aku yang masak. Tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tunggu sebentar sampai semuanya harum dan matang. Kalau semuanya sudah matang, masukkan irisan jipang atau labu siamnya. Tunggu sebentar ya sampai layu. Masukkan gula dan garam secukupnya. Setelah itu, masukkan juga ikan yang sudah digoreng tadi. Aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata. Terakhir, masukkan tomat. Masakan tumisan seperti ini lebih enak kalau dilengkapi dengan bumbu atau bahan yang menimbulkan cita rasa segar. Jadi lebih komplit rasanya. Bicep siti aku yo. Dek, panas. Enak banget. Yakin ini nek aku ora ngapusin nek yakin tak. Nah, wis mateng. Iki tumis nila campur jipang siap dihidangkan. Ikan nila adalah salah satu ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi. Rasanya yang gurih, jadi primadona kebanyakan orang Indonesia. Dipadukan dengan semua bahan dan bumbunya, walaupun sederhana, semua rasa pas dan saling menguatkan. Rasa dari oseng nila dicampur jipang ini cenderung pedas, manis, dan gurih. Apalagi ada tambahan tomatnya, menambah rasa asam dan seger dari jipangnya ini. Cocok banget perpaduannya, mantap pokoknya. Jipang ini mengandung seng yang bagus untuk mengurangi jerawat, ya mas? Cakep ya. Selain itu, labu siam juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi, bisa menjaga kesehatan jantung dan membantu mengontrol gula dalam darah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, geser sedikit yuk ke Kabupaten Temanggung. Aku dan Mbak Ulia lagi main-main ke ladang bekas lahan tembakau. Biasanya setelah panen tembakau, di sekitar ladangnya banyak ditumbuhi berbagai jenis rumput. Wah, ini krokotin aku mas. Oh, ini Aku krokot udah ya. gini, Pak, ya. Weh, golek krokot sih. Ya, Oh, wis aku tak lanjut rono nanti. sih. Golek rendeng di sebelah kono kuwi. Ayo. Sik. Di antara sekian banyak jenis rumput, ada beberapa jenis rumput yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan loh. Krokot adalah tanaman yang tumbuh liar dengan bentuk batang bulat dan memiliki warna coklat keunguan. Tanaman yang memiliki kandungan air cukup banyak ini berasal dari kawasan Mediterranean. Walaupun sekilas hanya rumput liar dan hanya digunakan sebagai pakan jangkrik ini, sudah dikonsumsi sejak zaman dulu di seluruh Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Selain dikonsumsi, krokot juga biasa dijadikan sebagai jenis obat. Kalau aku sekarang lagi cari daun rendeng, salah satu jenis rumput yang biasa tumbuh di ladang seperti ini juga. Daun rendeng atau yang biasa dikenal sebagai daun pegagan adalah tanaman liar yang berasal dari Asia tropis. Tanaman yang satu ini juga sudah digunakan sebagai obat tradisional sejak zaman dulu. Beda dengan krokot,
Di beberapa tempat daun rendeng atau daun pegagan sudah mulai banyak dimanfaatkan, seperti dijadikan keripik atau diolah menjadi teh. Hei, wis entuk oke. Hei wangi lho aku lho. Bisa akan yang kono tapi. Oh, golek dhewean yo suwi to. Ayo. Nih. Oh, semono aku. Ngece tenan kasih penting entuk. Ora direwangi sik. Nah, tak endur. Tak endure sik. Yo, sekarang kita olah dulu yuk kedua rumput liar ini. Sebenarnya di Indonesia, daun krokot juga biasa digunakan sebagai campuran berbagai sayuran. Ada yang digunakan sebagai sayur asem dan bahan campuran urap. Sebelum dimasak, petik daun krokot lebih dulu. Oh iya, bagian batang yang masih lunak juga masih bisa dimanfaatkan. Jadi nggak hanya daunnya saja. Ikan nila ini bakal kita bikin pepes, tapi bedanya ada campuran daun krokot. Wah. Untuk bumbunya kita perlu berbagai bumbu yang diiris lebih dulu. Seperti bawang merah dan bawang putih. Ada juga tambahan irisan lengkuas, sereh, jahe, dan kunyit. Bahan-bahan ini yang rasa dan aromanya lebih kuat. Biar pepesnya lebih wangi dan rasa amis dari ikannya hilang. Tak wadahi saja aku tak ngirisku ya, Mas. Yo. Tapi apa, Mas? Aku tak ngerampung kayak iki sik. Yo. Biar lebih mantep rasanya, tambah dengan irisan cabai dan tomat. Karena pepes yang akan kita buat ini juga lebih enak kalau ada rasa pedas dan segernya. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang kita campur jadi satu. Oh iya, tambah juga dengan gula dan garam secukupnya. Jangan lupa remes-remes sedikit, biar saripati dari semua bahannya keluar. Jadi rasanya lebih menyatu nantinya. Sip, sekarang saatnya kita bungkus dengan daun pisang. Bungkus semua bahan pepes seperti ini ya. Mulai dari bumbu, ikan nila di atasnya, kemudian terakhir kasih bumbu lagi. Bungkus daun pisang sampai benar-benar rapat. Kalau perlu, beberapa lapis sekalian yo, biar nggak mudah gosong. Soalnya pepes kali ini akan kita masak dengan cara dipanggang. Panggang pepes ikan sampai benar-benar matang. Lebih baik menggunakan arang seperti ini. Jadi matangnya dengan hawa panasnya saja, tidak matang karena terbakar api. Dengan begitu, seluruh bagian dari pepesnya matang sempurna. Tidak ada yang lebih gosong dan bagian lainnya masih mentah. Sip, wis mateng. Iki pepes nila daun krokot siap kita sikat. Bener kan? Seluruh bagian dari pepesnya benar-benar matang. Ikannya sudah empuk, krokotnya juga empuk, tapi nggak sampai overcook. Sebenarnya rasa krokot ini lebih ke asem ya, Mas. Tapi karena campurannya ikan jadi lebih seger dan juga enak. Cocok ya? Nah, karena krokotnya ini asem, jadi banyak mengandung vitamin C dan baik untuk imunitas tubuh. Salah satu ciri khas dari krokot adalah cita rasa asamnya. Di luar itu, si rumput liar pakan jangkrik ini memiliki banyak nutrisi dan vitamin yang bermanfaat untuk tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ngomongin soal lahan tembakau, di Temanggung lagi musim panen loh. Biasanya, musim panen tembakau di sini berlangsung sekitar bulan September sampai November. Di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, biasanya ada festival lembutan saat panen raya tembakau. Seperti yang akan kita hadiri sekarang. Sebut festival lembutan karena inti dari acara ini adalah diadakan lomba ngerajang tembakau. Memotong tembakau dengan sangat tipis secara manual, yang hasilnya biasanya disebut sebagai embakau lembutan. Di salah satu tenan yang disediakan, semua pengunjung boleh belajar atau sekedar mencoba ngerajang tembakau. Ada petugas yang selalu siap membantu loh. Coba ya Mas ya? Ya, boleh. Ini. Caranya gini, Mas. Gak cuma Mas Gatot yang latihan, aku juga Biar tahu, jadi saat perlombaannya bisa tahu yang benar yang mana. Kita lagi belajar ngerajang pakai alat cacak atau satu pisaunya ini namanya gobang. Tapi harus hati-hati karena teknik untuk merajang bako ini harus benar-benar lembut. Jangan sampai kasar, jadinya festival apa ini? Kasaran. Sebenarnya nggak perlu terlalu menekan karena gobangnya sudah berat, jadi cukup mengatur posisinya saja. Wah, wis, itu oke iki Mas. Oh, semene ya lembute ya.
Loh, lah kok siji adonge piye? Setelah belajar ngerajang, kita belajar nganjang, yaitu menjemur lembutan tembakau sambil disusun seperti ini. Poin paling penting saat nganjang tembakau adalah harus setipis mungkin, serapi mungkin, dan harus nyambung. Latihan sudah cukup Ki Mas Gatot. Kayaknya kita siap mengikuti lomba ngerajang dan nganjang tembakau nih. Tadinya sih aku juga ngerasa siap, tapi ngeliat semua peserta yang ikut, langsung ngedrop mentalku. Kita nonton aja lah, daripada kalah. Nah, jadi pada acara festival lembutan ini biasa diadakan lomba ngerajang atau nganjang. Aspek yang dinilai ada beberapa hal, antara lain pola, kerapian, dan juga konsistensinya. Tapi tahu nggak sih Mas, kostum juga dinilai loh. Kostumnya juga. Nggak mungkin ya, hari-hari mereka kayak gini. Bagus juga ya. Lomba ngerajang dan nganjang ini menjadi rangkaian terakhir dari Festival Lembutan Bansari. Acara ini sudah berlangsung ketiga kalinya loh. Tujuannya untuk memperkenalkan si emas hijau dari Temanggung ini. Nah, di acara festival lembutan ini yang diadakan lomba ngerajang atau nganjang yang diikuti oleh satu kecamatan Bansari dan terdiri dari 13 desa. Banyak Salah ya? satunya peserta itu ada yang masih usianya muda banget. Dan memang di seni itu yang ikut muda-muda loh. Semakin muda, semakin bagus untuk regenerasi petani tembakau. Ya Mas ya? Untung nggak jadi ikutan tadi. Kalau ikutan, bisa kalah telat. Lawang dapat nilai aja karena kasihan. Selamat ya buat para pemenang. Semoga semakin bangga menjadi petani di Indonesia. Balik lagi ke rumput liar yang tumbuh di lahan bekas kebun tembakau. Kali ini nggak cuma krokot, daun rendengnya juga akan kita olah bareng-bareng. Nah, makanan yang akan kita buat adalah makanan yang selalu ada di setiap tradisi penting yang ada di Pulau Jawa. Aku petik dulu ya semua daun-daun yang dibutuhkan. Berbeda dengan krokot yang batangnya bisa digunakan sekalian. Daun rendeng lebih baik daunnya saja, soalnya lumayan keras teksturnya. Selain dua jenis rumput liar tadi, ada bahan tambahan lain yang digunakan sebagai urap, seperti buncis, wortel, dan tauge. Untuk buncis dan wortel, potong-potong lebih dulu, biar lebih mudah mateng saat dikukus nanti. Sekarang bagianku mempersiapkan semua bumbunya. Ada bumbu halus yang diperlukan untuk membuat urap yang satu ini. Bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, cabai, daun jeruk, gula, dan garam. Ini krokot sama rendengnya itu bakal dibikin urap. Nah, supaya lebih seger, bahan-bahannya sangat komplit ya Mbak? Komplit. Tambahan lainnya adalah parutan kelapa. Bukan urap namanya kalau nggak menggunakan parutan kelapa. Untuk urap yang akan kita buat kali ini pakai kelapa yang tanggung, yang tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda. Jadi biar tetap gurih dan ada rasa manis-manisnya. Gak usah bindisi serampung aku mehan iki. Nokit mau ngulek rampung. Nek gemes tak bindisi coe tenan kok. Yowes Mbak Risa, minta tolong lanjutkan ulek bumbunya ya. Daripada Mas Gatot marah terus, aku tak bantu potongin wortelnya dulu. Kalau parutan kelapa dan bumbu halusnya siap, campur jadi satu sampai benar-benar rata. Aku mau masak semua jenis sayurnya dulu ya. Pertama, kukus wortel dan buncis lebih dulu. Dua bahan yang lebih keras dibanding dengan bahan lainnya, biar matangnya nanti bisa berbarengan. Kalau udah agak empuk, baru deh masukkan daun rendeng dan krokotnya. Tunggu sebentar lagi sampai layu juga. Terakhir, masukkan kecambah atau taugenya. Oh iya, bukan cuma semua jenis sayurannya. Bumbu urapnya yang sudah dicampur dengan parutan kelapa juga kukus sekalian ya. Jadi ada beberapa jenis urapan. Kalau urapan di Temanggung itu bumbunya dikukus agar lebih seger rasanya. Sip, wis mateng. Nah, iki ki, urap daun rendeng dan krokot siap kita santap. Yuk kita coba. Urap khas Temanggung yang bumbunya dikukus seperti ini, rasanya lebih gurih dan lebih seger. Tapi karena sudah dikukus, bumbu urapnya bisa bertahan sedikit lebih lama dibanding yang bumbunya mentah. Tapi lebih seger rasanya dibanding dengan urap yang bumbunya ditumis. Rasa rendeng ini setelah dijadikan urapan, ternyata lebih wangi dan enak banget ya rasanya ya.
Kalau rasa krokotnya ini rasanya agak asam tapi enak nih Mas, seger malahan. Seger banget loh. Jadi perpaduan antara daun rendeng yang wangi, rasa daun krokot yang segar, dan bumbunya yang gurih bikin semuanya jadi lebih enak kalau disatukan. Kalau soal manfaat, nggak usah ditanya lagi. Tiap bahannya juga sudah banyak kandungan vitamin dan manfaat lainnya. Minimal serat lah yang bagus buat pencernaan. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Kabupaten Temanggung, aku dan Mbak Ulia akan menjelajah salah satu sudut kota tembakau. Mau cari salah satu superfood yang gampang banget ditemukan di Indonesia. Kita sekarang mau nyari madu, biasanya tuh ada di tebing nih. Ketiganya voluman juga, kira-kira bisa nggak ini ya? Mana sih, yo? Yo. Kata Pak Sugi, sarang lebah yang akan kita cari, lokasinya ada di celah tebing yang tinggi ini. Wah, lumayan tinggi yo. Untungnya tebing yang mau kita panjat ini bukan tebing yang curam. Masih aman lah, karena banyak tanaman yang bisa dijadikan pijakan. Hati-hati Mas Gatot manjatnya. Biar Pak Sugi yang tahu lokasinya dulu yang buka jalur. Pak Sugi akan menyiapkan sebatang bambu yang bisa digunakan untuk memanjat. Oh iya, katanya Pak Sugi nemuin sarang lebah biasanya dengan mengikuti pergerakan kemana lebah pulang loh. Wah, daya penglihatannya keren banget ya. Nah, jalannya sudah kebuka. Sekarang kita siapkan dulu perlindungannya, yaitu asap. Kata Pak Sugi, kalau diberi asap, lebah biasanya akan meninggalkan sarangnya. Kalau mau nyari madu, lebih baik pakai ini nih. Salah satunya bahan daun kering dan daun basah. Tujuannya agar asapnya keluar dan nanti bisa ngusir tawonnya. Kalau sampai kena antupnya, bisa ampuh ya pakai. Ampuh ya. Madu yang akan kita ambil sepertinya dari koloni lebah Apis cerana, salah satu jenis lebah lokal yang menghasilkan madu. Hampir sama dengan Apis dorsata, jenis lebah liar yang mudah ditemukan di Indonesia. Tapi nggak segalak Apis dorsata yo. Makanya, kita nggak banyak diserang saat mengambil madu seperti ini. Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dihasilkan dari sekresi nektar bunga. Makanya biasanya madu dari lebah liar rasanya berbeda, tergantung di sekitar situ ada bunga dari tanaman apa. Oh iya, madu kalau disimpan dengan baik tidak akan rusak loh, karena kebanyakan mikroorganisme tidak bisa tumbuh di dalam madu. Siap ya Mas? Kira. Oh, enak temen, jadi menikmati. Aku kepleset-pleset. Weh, aku sidik nih. Sidik nih. Masya Allah. Wes, kita bawa pulang aja. Kan mau dimasak. Nanti keburu habis. Madu adalah salah satu pemanis alami yang bagus buat kesehatan. Semua yang kita butuhkan ada pada madu yang satu ini. Sebelum dimanfaatkan lebih jauh, madu harus aku keluarkan dulu dari sarangnya. Ada banyak cara untuk mengeluarkannya. Paling gampang yo, dengan diperas seperti ini. Nih, madu yang udah kita ambil tadi, aku peres dulu. Nanti bakal aku jadiin tambahan olahan ayam. Kali ini, madu yang kaya manfaat ini akan digunakan sebagai tambahan bumbu makanan. Selain madu, untuk membuat masakan kita perlu bumbu yang dihaluskan, seperti merica dan ketumbar. Ada juga cabai, bawang merah, dan bawang putih yang dihaluskan juga, yang digunakan menjadi sambal pendampingnya. Nah ini ayamnya bakal dijadiin ayam bakar madu. Nah untuk temennya kita bakal bikin lombok hijau. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai hijau. Kalau bumbu ketumbarnya sudah siap, sekarang campur bumbu ketumbar dengan madu yang sudah diperas tadi. Campuran bumbu inilah yang akan digunakan sebagai bumbu oles ayam bakarnya. Sip, langsung olesi ayam dengan bumbu madu. Oles sampai semua bahan ayam terkena bumbu madunya. Kalau sudah, kita jepit ayam dengan kayu seperti ini untuk mempermudah bakarnya nanti. Semua ayam sudah rapi terjepit seperti ini. Bakarnya jadi lebih gampang toh. Langsung aja, pasang di tiang yang sudah ditancapkan. Sambil dibakar, sambil terus diolesi dengan bumbu madunya, biar lebih meresap. Kalau sudah jadi kecoklatan warnanya, itu tandanya ikan bakar madu sudah siap diangkat.
Dan ayam bakar madu sudah siap disantap. Jangan lupa hidangkan dengan sambal ijonya. Orang Indonesia kan suka yang pedas-pedas, apalagi untuk menu yang dibakar seperti ini. Kurang afdol kalau nggak ada sambal. Jadi fungsi madu tadi digunakan sebagai pengganti kecap. Manisnya itu nggak terlalu manis, jadi nggak enek atau nggak blenger. Semua bumbunya meresap sempurna. Semua rasanya juga menyatu. Tidak ada yang benar-benar dominan. Makanya jadi paduan yang serasi yo. Nah, madu ini banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah mengurangi kolesterol dan juga kadar darah tinggi. Ayo Mas, amanah Mas. Siap. Bukan cuma itu, madu dipercaya bisa mengobati penyakit apapun. Sekurang-kurangnya kalau dikonsumsi teratur, imunitas kita tetap terjaga. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.